gue bakal looking forward banget untuk dilatih sama Bang Densu, karena gue yakin pasti pelatihan dia paling top. Lu merasa diri lu udah bagus. Ini aja hal yang begini gampang lu nggak bisa. Sulit, fokusnya masih belum bagus anak ini. Halo guys, kembali lagi di El Rumi TV. Hari ini seperti yang kalian lihat, temanya adalah boxing. Hari ini kita akan latihan tinju bersama salah satu petinju sombong atau basket sombong, nggak tahu nih orang, banyak julukannya. Tapi yang pasti orang ini sombong dan tinggi badannya. Jadi hari ini kita akan latihan boxing bersama Bang Denny Sumargo, dan mungkin nanti akan ada sparring. Belum tahu, kita lihat aja nanti gimana sesi latihannya, karena ini persiapan melawan. Nah, mari kita mulai. Oh, jadi Bang Denny Sumargo, ayo, come on. Shake it lagi. Ayo, siap. Wih, udah datang. Ayo. Hari ini gua akan melatih lo. Oke. Karena lo sebentar lagi akan menjalani satu pertandingan penting, lo harus melatih diri lo dengan banyak hal. Apa Ya itu? kebetulan gue ini kan, Latihannya apa? oh banyak. Pertama kita akan latih fokus lo dulu nih. Fokus lo kira-kira udah bagus atau belum? Oke. Lo udah siap? Ya lumayan. Ya, fokus, Kita latih. speed power, Speed power, kemudian reaksi, reaksi, terakhir mental. mental. Oke, jadi Oke. fokus, speed power, reaksi, mental. Itu. Oke, 4 menu ini akan kita Iya, aja hari ini. tapi lo harus komit. Komit. Lu nggak boleh komplain, lu harus jalanin semuanya. Karena untuk menjadi seorang juara, kita harus komit orang. Siap. Siap? Siap. Oke, let's go kalau begitu Oke. ya. Kita siapin latihan buat Jadi L. semua Bang Denny yang nyiapin. Nanti gue yang latihannya nyiapin. ya. Lu pokoknya Ikutin ikutin aja, lu harus komit. Seorang atlet harus komit bersama dengan seorang guru legend. Siap. Let's Yang go. penting ini arahnya pelatihan tinju kan? Lu pasti menang kalau gue latih. Oke. Oke? Let's go. Jeffrey. Selesai. Jeffrey. Selesai. Latihan tahap 1. Fokus. Lu pemanasan dulu. Pemanasan dulu ya? Iya, pemanasan. Jangan sampai selangkangan lu keselio. Oke. Ya penting banget ya, kalau slow bahaya nih. Iya, soalnya kalau latihan sama gue tuh berat. Kenapa? Oh, gua atlet dulu. Oh iya sih, iya. Oh, gua serius kalau latihan. Duh, standarnya tinggi guys, karena dia ya kalian tau lah, mantan atlet apa namanya, basket, mantan basket. Dia pasti latihannya emang endurance, speed tuh udah pasti dia kasih. Jadi hari ini gue bakal looking forward banget untuk dilatih sama Bang Densu, karena gue yakin pasti pelatihan dia paling top. Sekarang gue pemanasan dulu untuk menegakkan otot supaya nggak kaku pas dilatih. Bantu gua dong. Kita tarik garis lurus dulu. Apaan Bang? Tahan di situ, El. Biar. Oke, tahan di situ. Oke. Tolong penting. Nah, Ini latihannya apa nih? kalau ditinju, kan formnya dia harus, lu stand-nya kiri apa kanan? Kanan. Oke. Jadi lu lihat dulu di sini. Pada saat lu melakukan pukulan kan, sat, ah, sat, dak, oke, hook, ah, oke. Karena lu masih pemula, kita lakukan dengan cara yang berbeda, oke? Gimana caranya? Oke. Lu maunya di sini apa di sana? Di sana kali ya? Oke, di sini. Iya. Nah, Tadi gimana? oh. Nah ini kelihatan masih kaku. Oh iya. Nah, karena itu fokus lo harus kita latih dulu. Lo akan berdiri di sini, kemudian membungkuk, oke? Berdiri, membungkuk, tangan taruh di bawah. Oke, satu aja. Ini.
Satu aja, satu tangan, tangan kiri di belakang. Oke. Nah, lu sekarang akan berputar 20 kali. Oke. Iya. 1, 2, iya bagus. 3, pertahankan. 4, 5, terus 6, 7. Emang begitu. Fokus itu harus melawan pusing. 10, 11, lebih cepat. 12, lebih cepat. Ayo, kamu bisa. 13, 14, sedikit lagi. Ayo. 15, 16, 17, 19, 20. Oke, tahan. Jalan lurus, garis kuning ya. Garis kuning ya. Garis kuning. Tahan fokus. Serius. Fokus ya. Badan dilurusin. Badan lurus. Stand tinju. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Aku ikhlas. Cakep ya, bagus lurus ya. Oke, jab. Oke, strike. Oke, lebih maju ya. Oke, lebih maju. Iya. Kelihatan kan? Lu ngerasa diri lu udah bagus. Ini aja hal yang begini gampang lu nggak bisa. Sulit, fokusnya masih belum bagus anak ini. Susah kan? Nah, kalau lu udah bisa ngelakuin gerakan itu dalam 20 kali dan lu bisa jalan lurus di garis kuning tadi sembari memukul, lu udah Putar dulu 20 kali ya? iya. Emang ada gitu pelatihannya bang? Ada. Oh iya. Hari berarti bang. Kan? Kalau lu udah bisa jalan lurus dengan muter 20 kali sembari melakukan stand tinju, gue jamin lu di mana aja pergi nggak bakal ditilang. What? Hubungannya apa bang? Ya aman lah pokoknya. Karena aku terbalik gitu. Ya pokoknya begitu. Oke, aman. Kita lanjut ya ke speed and power. Yang apa tadi? Selama saya tinju lawan Vincent, latihan nggak pernah muter-muter gini. Tapi biarlah, karena dia atlet, teknik cara main dia. Kita coba lihat sejauh mana dia melatih gua. Latihan tahap 2, Speed dan Power. Istirahat dulu kita, coach. Enggak ada istirahat ya. Hah? Jadi kita akan memasuki latihan speed and power. Ini mie ayam, kan? Mie ayam. Kok masuk ke latihan, coach? Loh, pada saat lu berlatih, lu perlu energi. Banyak sekali pelatih itu yang nggak tahu bagaimana caranya meramu latihan supaya pada saat dia mengerjakan latihan itu langsung 3 yang dia dapat. Ada speed, power, kenyang. Iya. Ya. Tapi bukannya akan pengaruh ke performa ya? Oh enggak dong. Pada saat lu makan lu langsung bakar. Oh. Oke. Langsung kita keluarin lagi. Iya. Ya? Lu suka konten ini kan? Suka. Bagus kan? Bagus. Oke. Kalau begitu kita akan melatih speed and power dari L supaya dia bisa lebih power. Karena tinju itu letak kekuatannya itu sebenarnya ada di pergelangan dan jari-jari. Oleh karena itu lu harus bisa menggunakan jari-jari lu dengan baik. Oke? Gue sering ngelatih jari-jari sih bang. Oh jangan, itu kurang bagus. Bersihin batu akik bang. Oh iya, oke. Batu akik. Saya pikir gini-gini. Bersihin batu akik. Ini ya, bulu hidung ya. Oke, sekarang kita akan melatih ini bersama-sama. Karena gue udah master, gue hanya akan membimbing lo. Oke? Sarung tinju. Tolong dipakein ke L. Oke. Ini latihan yang cukup sulit. Kalau L bisa menuntaskan latihan ini, maka dia siap menghadapi bahkan seorang Chris John pun lu bisa lawan. Bisa bang? Bisa. Karena Chris John tidak akan bisa melakukan ini. Latihan ini? Susah. Oke? Nah ini sumpit saya taruh di sini. Lu harus bisa menghabiskan ini dalam waktu 3 menit. Timer. Ini nggak salah bang, pakai sarung tangan bang. Oh, tinju. Iya juga sih. Belum apa-apa udah ngelawan. Attitude dong. Atlet itu harus punya attitude. Oke? Nurut sama coach, siap. Siap? Oke, di sini ada ayam, sayur, bakso, pangsit, dan mie. Oke, siap. Kalori, karbohidrat, dan lemak lengkap dalam satu kesatuan. Oke? Kita mulai? Siap. Tarik nafas. Ucap doa. Amin. Oke, mulai. Aduh. Diam. Fokus. Gua lagi latihan. Latihan ganggu aja. Bisa bang. Tapi bisa, harus fokus.
Habisin. Ah. Aduh. Bang, abang. Makan kamu latihan. Masa bang? Kalau gampang, nggak ada yang bisa jadi orang sukses. Paham kamu? Nggak ada Coach. saus sambal ya? Aku amat aku. Ayo, udah mau 3 menit itu, udah 2 menit. Aduh, 2 menit. Ambil. Ah. Ayo, ayo. Aduh, 45 detik. Makanya kalau latihan itu sama guru yang benar. Gimana kamu bisa maju? Latihan kok sama guru yang ngajarin skill-skill latihan tinju yang biasa aja. Banyak di YouTube. Iya. Ini baru banget sih. Tuh. Kamu tahu petinju dunia Mayweather? Kamu tahu? Tahu? Kamu tahu dia tinggal di mana? Nggak tahu. Ya, Kamu tahu? Saya juga nggak tahu. Sebenarnya makanya saya nanya. Tinggal di mana? Nggak tahu. Dia latihannya begini juga, Coach. Tahu? Saya latih dulu. Oh, mantan tak terkalahkan deh. 44 nol. Oke, sudah 3 menit. Waktunya sudah habis. Aduh, gagal dong. Lu hanya bisa menyelesaikan bahkan tidak setengah dari mie itu. Sekarang lu paham kan? Kalau untuk menjadi seorang petinju itu membutuhkan banyak sekali hal. Latihannya harus bagus. Keringatnya banyak kan? Iya. Orang tuh nggak kebayang kalau makan mie ayam pakai sumpit pakai sarung tinju itu butuh energi yang besar. Oke? Udah mulai tahu diri sekarang. Siap, Bos, siap. Ingat, seorang petinju harus memiliki kerendahan hati. Semua latihan yang gue berikan untuk membawa lu kepada itu. Tidak ada gunanya kita jadi petinju hebat kalau tidak memiliki kerendahan hati. Oke? Latihan tahap 3, reaksi. Sekarang kita akan melatih reaksi. Reaksi. Reaksi itu paling penting di dalam tinju. Contohnya lu pukul gua dengan jab, set. Nah, Oh. ini reaksi kita. Set, lu pukul set. Oke, reaksi. Nah, ini kan speednya tuh harus main. Pukul benar. Ke sini, masa pukul ke sini? Ya kan? Pukul benar. Set. Nah, ini gua masuk langsung. Oh, iya. Jadi lu mukul set. Nah, gua masuk. Oh, Nah, iya, itu. iya. Itu namanya reaksi. Reaksi. Oleh karena itu insting lu harus jalan. Oke, Bos. Kamu tahu ultra insting? Ultra insting belum pernah dengar. Belum pernah dengar? Karena ya bukan atlet lah, bukan atlet. Oke, ultra insting itu adalah saat kondisi lu udah sampai di titik terlelah lu, bangkit power lu akan berubah menjadi orang yang bisa mengantisipasi semuanya. Caranya gimana? Ini kita latihan, oke? Pertama kita akan tutup mata dulu. Ada yang bisa bantu gua tim kreator Ini ya? kan buat makan. Nah, ini punya lu kan tapi ya? Iya. Ini bukan buat tangan. Ini bisa buat mata juga soalnya. Emang dia didesain untuk multifungsi ya? Kayaknya pelatihan gua nggak buat tangan terus. Oh, itu pelatih lu kurang pintar aja. Oke, tolong dibantu. Usahakan dia tidak bisa melihat. Oke, kasih sarung tinjunya. Dalam berlatih kita perlu kesabaran. Dan lu harus sabar. Oke. Nah, di sini lu harus tenang. Mau serame-ramenya tempat ini, bayangkan lu sedang ada di tengah hutan, di kedalaman air. Siap. Lu sedang mengheningkan cipta di situ, lu bisa merasakan semua atmosfer yang ada di situ. iya. Oke? Respon lu harus cepat. Pada saat ada pukulan datang ke lu harus memukul ke arah pukulan itu. Paham sampai di sini kita? Siap. Misalkan Oke. ada pukulan dari kanan yang kita balas kanan, Coach. Sikat. Siap. Oke? Oke, di sinilah respon lu akan bermain. Oke, Oke, siap? Ayo!
Oke, cukup buat yang pukul, coach. Udah. Nah, lu bisa ngerasa kan? Iya. Kalau insting itu harus bermain. Iya. Udah paham sampai di sini kita? Udah tadi di kanan kiri. Oke. Tapi lu tahu nggak apa yang terjadi tadi? Apa? Nggak, lu bisa tahu nggak? Tahu lawan datang dari kanan, dari kiri lawan muterin gua. Nah, Insting gua sih itu, Bang. pada saat lu bertanding, lu ngerasa lu tahu lawan lu. Dan pada saat lu udah di atas ring itu, ya, semua bisa berubah. Oh iya. Pukulan bisa datang dari mana aja. Dan lu harus siap. Oke? Paham ya? Paham. Oke. Siap, itu yang paling penting. Oke, sini. Oke. Refleks. Oke? Ya. Pukul ke arah di mana lu kena pukul. Paham? Sampai di situ ya. Refleks. Oke? Oke, udah. Bagus. Kejar. Kok lu lari anjing? Tarik. Yang gua pukul bukan Bang Den itu tadi. Oh iya, itu saya tadi. Oh, saya. Korek saya tuh. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk latihan yang dijalani memang cukup berat. Tadi udah fokus sudah. Ya, fokus sudah. Tadi Terakhir kita akan action. berlatih mental. Mental. Ini yang paling berat. Oke? Lu minum dulu. Gue siapin latihan lu. Habis ini kita akan latihan mental. Ngapain ya? Latihan sampai di ospek, Le. Nggak tahu gua. Fokus aja begini. Sama reaksi tadi ditutup mata gua. Gimana mental? Coba kita lihat. Latihan tahap 4. Mental. Oke? Ini adalah latihan terakhir untuk mengakhiri hari ini. Ya. Lu udah berlatih banyak hal. Bagaimana? Dan apa yang lu rasakan? Fokus gua merasa udah mulai naik. Bagus. Speednya juga udah berasa naik. Ya. Reaksinya pun tadi udah, ya lumayan lah. Bagus kan? Nggak lumayan, sorry. Bagus banget. Sekarang gua udah siap banget buat latihan mental. Mental yang paling penting. Karena seorang atlet itu, walaupun dia memiliki skill yang banyak, mentalnya nggak ada, skill nggak ada. Karena gua terakhir pas tanding tinju merasakan tuh mental akan bawa, apalagi dengan banyaknya penonton kan. Betul. Pasti akan. Waktu lawan Winson kan, Iya. itu lu kerasa mental di situ bermain kan. Betul. Sekarang ada kita akan adrenalin rush dan sebagainya. Betul. Handphone mana? Handphone. Tolong ambil handphone. Oke. Kita akan melatih mental lo. Dan lu akan mengikuti semua yang gua katakan. Oke. Cari kontak mama. Mama? Iya. Bunda ya? Bunda. Panggil Bunda ya? Iya. Oke. Nanti jangan lupa di loudspeaker. Sekarang kamu telepon Bunda. Ya. Coba. Sulit. Coba Papa ya. Apa? Papa Dani ya. Ya, ayah. Bapak saya. Sayang sekali dia tidak tersambung dengan bundanya. Karena menurut saya orang tua ini harus tahu dan mengikuti perkembangan anak. Oke, siap. Kalau Papa udah bangun belum? Udah harus deh. Dia bangun pagi. Bangun pagi dia. Di musik. Ayah. Halo ayah. Udah bangun ayah? Maaf nih ayah, telepon pagi-pagi. Jadi tuh aku udah kepikiran dari tadi malam. Pengen ngomong ke bunda sama ayah. Jadi gini ayah. Ayah jangan marah ya. Aku ngambil anak orang. What? Enggak ya, bercanda. Udah bercanda ya, ini konten. Bercanda. Jadi bingung. Bercanda ya, lagi konten. Dadah ya, love you. Ya, bagus. Canda sudah. Dia bingung beneran. Bapak aja kena jantung barusan. Iya. Nah, disitulah mental kita bermain. Nah, ini anak gua akuin. Dia cukup berani untuk melakukan segala sesuatu. Antara dia berani sama polos, gua kurang tahu. Tapi hari ini gua bangga bisa ngelatih seorang El. Dan gua doakan lu bisa bertanding dengan baik nanti melawan Jeffrey Nicole. Amin. Oke?
Oke, ada lagi yang lo butuhkan dari gue? Fokus udah, Yes. mental udah, Yes. speed and power udah, Iya. reaction udah. Iya. Apalagi yang belum, Coach? Kecepatan tangan. Cepat tangan. Ini mungkin kita tidak bisa videokan Hah? karena ini rahasia. Rahasia. Saya menyebutnya pukulan tanpa bayangan. Oke, kamu udah siap? Oke. Dan karena kita tidak bisa videokan, maka kita akhiri videonya sampai di sini. Karena saya akan melatih El pukulan tanpa bayangan di lokasi yang mungkin tidak enak kalau kita mengambil gambar di sana. Oke, El, terima kasih banyak. Siap. Kita salam pamit dulu untuk semua penontonnya El. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan kita akan melanjutkan latihan kita pukulan tanpa bayangan. Oke? Oke. Siap. Yuk, kita kamar mandi. Ada sapu.